BTN masih hitung skema cicilan rumah untuk ASN di IKN. PT Bank Tabungan Negara Tbk masih menghitung besaran cicilan rumah yang akan ditawarkan kepada aparatur sipil negara, ASN, yang akan tinggal di Ibu Kota Negara, IKN, melalui skema kredit pemilikan rumah, KPR. Kajian tersebut dilakukan BTN bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR. Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu mengungkapkan, besaran KPR sedang dihitung supaya terjangkau bagi ASN termasuk tenor atau jangka waktu cicilannya. Kita menyiapkan skema KPR bersama PUPR, tahap awalkan rumah yang disiapkan memang ada yang disiapkan APBN, ada juga yang memang jadi hak milik melalui KPR. Kita sudah bicara dan mendalami terus mengenai ukuran bangunan, size harga, jangka waktu dan pola pembayaran, kata Nixon di kawasan Gelora Bung Karno. Beberapa waktu lalu, Kementerian PUPR menyatakan angsuran KPR untuk ASN di IKN berkisar Rp2 juta per bulan. Namun, besaran pastinya belum diputuskan. Menurut Nixon, besaran nilai cicilan yang diungkap Kementerian PUPR bisa saja terjadi untuk mempertimbangkan nilai keterjangkauan para ASN. BTN juga sedang mendiskusikan dengan pemerintah terkait ukuran luas bangunan rumah ASN di IKN, sehingga layak dihuni. Rp2 juta sangat dimungkinkan, karena memang tenornya panjang terutama untuk generasi muda ASN. Tapi kita juga berharap bangunan jangan terlalu kecil jadi ya benar-benar layak, pungkas Nixon. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono sebelumnya menyebutkan, bangunan rumah yang disiapkan untuk ASN pionir di IKN akan lebih baik dari yang ada di Jawa. Kalau KPR belum diputusin, lagi dihitung oleh BTN untuk bisa supaya terjangkau untuk para ASN, ujar Basuki Hadimulyono di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, UGM. Biasanya kalau KPR itu dengan luasan yang cukup dengan bangunan yang lebih baik daripada yang di Jawa di Jakarta luasnya, ucapnya. Menurut Basuki, rumah yang disiapkan tipe 70 dengan luas tanah 90 m2. Kita tekan supaya angsurannya tidak lebih dari sekitar Rp2 jutaan kalau bisa, tandasnya. PT PP dapat proyek bangun kawasan perkantoran BUMN di IKN Nusantara. Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, melalui PT Bina Karya, Persero, selaku Badan Usaha Otorita, BUO, menandatangani kesepakatan kerja sama dengan PT PP, Persero, TBK. Kesepakatan itu menyangkut perencanaan pengembangan kawasan perkantoran BUMN di wilayah Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara, Kalimantan Timur. Hari ini kita memulai sesuatu yang bisa menjadi langkah besar di IKN dengan membangun kawasan perkantoran BUMN, ujar Direktur Strategi Korporasi dan HCM PT PP, Persero, TBK Sinurlinda Gustina dalam keterangannya, dikutip, 6 Oktober 2023. Sinur berharap dalam perjalanan berikutnya, dengan arahan dari Kementerian BUMN proses pembangunan perkantoran BUMN di IKN bisa dipercepat dengan tetap memenuhi standar. Direktur Utama PT Bina Karya, Persero, Boyke P. Subroto berharap setelah penandatangan kesepakatan, proses pembangunan dapat dilakukan secepatnya. Harapan saya jika memungkinkan bisa mulai groundbreaking tanggal 1 November nanti karena posisi perkantoran BUMN nanti akan terletak di prime area yang banyak diincar orang, yaitu Sumbu Kebangsaan, imbuh Boyke. Ia juga berharap pembahasan bisa terus dilanjutkan dan kerja sama antara PT Bina Karya, Persero, dengan PT PP, Persero, TBK dapat berlanjut dan berkembang ke berbagai bidang. Badan Usaha Milik Negara, BUMN, turut mendukung pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan, pembangunan oleh BUMN sudah mencapai 40%. Banyak sekali BUMN yang ditugaskan, dibangun di sana. Ada Adikarya, ada PT PP dan banyak lagi.
Dan kita lihat kemarin cepat sekali pembangunannya dan itu sudah hampir 40%, ujar Erick dalam acara gotong royong boyong pohon di Kementerian BUMN, Rabu, 27 September 2023. Meski begitu, Erick tidak ingin terburu-buru soal groundbreaking atau peletakan batu pertama. Dia tidak ingin melakukan groundbreaking di kawasan yang masih dalam tahap pembangunan. IKN dan France Museums bahas pembangunan museum futuristik di IKN. Otorita Ibu Kota Nusantara, (OIKN), bersama France Museums membahas pembangunan museum dengan teknologi futuristik di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara, Kalimantan Timur. Kami ingin mengetahui beberapa hal tentang pengembangan museum terkini. Sebagai contoh, ada museum untuk melihat sejarah, tapi sekarang banyak konsep-konsep museum yang lebih masa depan. Misalkan dengan penggunaan teknologi hologram, ujar Kepala OIKN Bambang Susantono dalam keterangannya di Jakarta, Jumat. Bambang mengatakan kunjungan Otorita Ibu Kota Nusantara ke France Museums di Paris, Prancis antara lain untuk membahas terkait pembangunan museum di kawasan Ibu Kota Nusantara. Selain membahas sekadar pembangunan sebuah museum, Otorita Ibu Kota Nusantara dengan pihak France Museums juga melakukan sharing knowledge terkait bagaimana membangun sebuah museum dengan teknologi yang futuristik, katanya. OIKN berdiskusi banyak hal terkait museum dengan Junia Georgi selaku Direktur Proyek Khusus France Museums dan Hervé Barbaret selaku Direktur Umum France Museums. Di dalam diskusi ini dibahas bagaimana aspek keunikan di dalam pembangunan museum mampu menjadi kunci keberhasilan. Oleh karena itu, dibahas juga terkait bagaimana membangun sebuah museum di kawasan Ibu Kota Nusantara dengan teknologi yang futuristik, namun juga dapat merepresentasikan karakter dari IKN. Direktur Proyek Khusus France Museums Junia Georgi mengatakan bahwa ini kesempatan yang baik untuk berpikir out of the box. Yang penting adalah, jangan mencontoh sesuatu yang sudah ada, kata Junia. Selain itu, hal yang menjadi unsur penting di dalam museum adalah bagaimana menciptakan teknologi yang adaptif. Direktur Umum France Museums Hervé Barbaret mengatakan, teknologi tentunya sangat cepat berubah. Teknologi yang disiapkan saat museum dibangun bisa jadi sudah berubah trennya pada saat pembukaan. Hal ini dikhawatirkan malah tidak sesuai dengan harapan pengunjung. Teknologi hanya sebagai alat. Dengan melalui sesi diskusi antara Ibu Kota Nusantara dengan pihak France Museums, Indonesia dapat belajar dengan apa yang telah terjadi di beberapa museum di Perancis. Di mana seiring berjalannya waktu pengunjung di beberapa museum di Perancis semakin berkurang. Hal ini dikarenakan kurang dimaksimalkannya dua hal penting yaitu keunikan dan teknologi yang adaptif.